Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Hendry Kurnia 613. Sekarang Kota Medan sedang menghadapi PPKM darurat dari tanggal 12 Juli 2021 sampai 22 Juli 2021. Kita melihat di mana-mana ada penyekatan dan pada hari Sabtu biasanya malam Minggu, Kota Medan biasanya sangat ramai dengan kendaraan lalu lalang, tapi kita lihat ini sangat sepi. Penyekatan terjadi di daerah Kesawan, merupakan daerah membuat kuliner Kota Medan pada malam hari. Kita melihat ya, ini jalan Kesawan menuju Lapangan Merdeka itu sangat lihat sepi. Biasanya malam Minggu itu sangat ramai. Dan saat ini selama PPKM darurat di Kota Medan itu melakukan pemerintah Kota Medan melakukan pemadaman lampu jalan. Lampu jalan tidak dihidupkan untuk mencegah orang keluar rumah. Dan kalau misalnya untuk ini sembako itu diizinkan untuk buka jam 8 sampai maksimal jam 8 malam. Dan juga obat-obatan juga apotek bisa diizinkan kalau nggak salah 24 jam, ya maaf kalau salah ya, 24 jam. Dan kalau misalnya makanan itu dilarang makan di tempat, dibungkus rata-rata, tapi kita lihat itu banyak kan sepi ya pengunjung, malahan ada yang mengeluh tidak ada yang membeli sama sekali, walaupun kadang biasanya ada yang beli, yang kasihan itu yang buat cari makan hari ini, cari makan buat hari ini. COVID di Kota Medan ya kemarin itu masuk zona merah ya. Tapi alhamdulillah tidak separah di Jawa dan Madura, Jawa Bali. Tapi untuk menuju Kota Medan kalau masuk dari ini tetap berlaku seperti masih ada swab antigen. Dan kalau lewat Bandara Kuala Namu itu wajib ada sertifikat COVID buat memasuki Kota Medan. Tapi pengetatan di Kota Medan ya cukup ketat ya pada saat PPKM darurat dibandingkan pada saat PPKM sebelumnya. Dan PPKM dibandingkan dengan PPKM mikro sekarang lebih ketat. Dan dengar juga Jawa Bali akan memperpanjang PPKM darurat sampai akhir Juli. Tapi mudah-mudahan ya semua sehat semua, dimurahkan rezeki, terhindar dari bara bahaya, dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah pada kita semua, dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita disayang sama Allah. Amin. Kadang juga kalau pas bertanya dengan para pedagang atau masyarakat sekitarnya, ada yang terdiam lesu, tidak ada semangat sama sekali. Ada yang mengeluh, ya samalah seperti yang lain. Mereka tidak mempermasalahkan ada PPKM darurat, tapi tolonglah dibantu masalah ini ya, mereka yang biasanya kalau yang penjualan pedagang kaki lima yang biasa menggelar dagangan malam itu ya kasihan lah. Tapi namanya mengikuti program pemerintah, kalau saya sendiri juga tidak tahu bisa berbuat banyak. Tapi ya mudah-mudahan pada sehat semua, selamat semua. Ya begitulah. Selama saya tempuh perjalanan selama PPKM darurat, saya perhatikan jalan-jalan cukup sepi dari biasanya. Biasanya kalau malam Minggu itu sangat ramai bro.
macet juga terjadi sana sini. Tapi sekarang jalan sangat lancar. Ya mungkin yang menuju kota Medan ya, penyekatan dari luar kota yang menuju kota Medan mungkin macet karena ada pemeriksaan, ada penyekatan. Tapi untuk ini dalam kota, di kota Medan sangat lancar karena istilahnya banyak yang tidak keluar dari rumah, berdiam di rumah, dan banyak pertokoan yang tutup. Dan kalau di Medan itu, kalau pasar itu jalan itu ya. Orang Medan itu nyebutnya pasar itu jalan. Kalau pasar itu pajak gitu. Jadi pas ke pasar atau ke pajak di kota Medan itu pada sepi ya, tidak seperti biasanya. Biasanya yang datang ke pajak, maaf dengan kutip pasar itu biasanya ramai yang berbelanja. Tapi saat ini ya sepi yang berbelanja. Ya, tapi ada juga pas saya tanya juga mau bagaimana lagi, banyak juga yang pasrah. Ada mereka juga, ada yang lebih susah pada kita, bisa makan juga alhamdulillah. Tapi juga ada juga yang mengeluh karena mereka ngontrak, untuk bayar kontrakan juga mereka pusing. Buat makan hari ini cukup buat hari ini, dicari hari ini. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Banyak kemiskinan juga banyak meningkat ya saat ini di kota Medan. PHK juga besar-besaran. Ya bagaimana lagi, saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuman semoga mereka diberikan rezeki lebih, disayang sama Allah, dipermudah jalannya, langkahnya ke depan. Doa yang terbaik buat mereka semua. Kita lihat, kita memasuki Deli Park. Deli Park merupakan suatu mall terbesar di kota Medan setelah Central Point Medan. Itu sepinya sangat luar biasa. Yang buka itu lantai dasar yang tempat penjual makanan. Untuk daerah pertokoan, untuk elektronik dan lain-lain itu tidak ada yang buka sama sekali, kecuali Transmart dan beberapa gerai makanan. Tapi kelihatannya mereka banyakan juga banyak yang beli dari GoFood ya, dari GoFood, Gojek, Grab. Apalagi satu lagi yang ada di Medan itu ya melalui online. Tapi pembelinya tidak sebanyak seperti yang sudah gitu. Mereka tidak melayani di tempat. Yang kita lihat gerai Amerika, yang Starbucks, sampai keluar mereka menjajakan dagangannya, taruh meja. Tapi ya dilihat itu cukup sepi karena tidak ada yang berlalang di sana. Karena pintu masuknya biasanya di sana dekat Starbucks sebelah itu ada pintu masuk ke dalam mall. Tapi sekarang itu tidak ada bro. Jadi melewat pintu samping, pintu utama Podomoro Malls, yang bisa dibayangkan itu. Buat yang beli itu lalu lalang itu sama sekali tidak ada satupun manusia yang lalu lalang di situ. Jadi banyakkan mereka berdiam diri. Kelihatan dari karyawannya pasrah, tapi mereka tetap semangat 45 buat mencari nafkah. Ya, bagaimanapun juga mereka punya kehidupan, punya anak istri yang wajib diberi makan. Namanya mereka tetap berjuang buat hidup. Ya, insya Allah berkah semua. Saya nggak bisa ngomong apa-apa mas bro. Saya jalan terus melihati mall, mengelilingi mall pada masa PPKM ini. Itu sangat sepi ya, jarang dilihat manusia sama sekali. Soalnya hampir pertokoan dari berapa lantai di Podomoro itu tidak ada yang buka satupun gitu loh. Baik gerai HP, jadi kalau mau beli HP juga, kalau sekarang ya susah ya. Apalagi kalau bisa nggak tahu ya, kalau daerah Millennium itu tempat pusat perbelanjaan HP terbesar di kota Medan.
Itu nggak tahu ya, mungkin biasanya tutup karena di sana juga rata-rata yang jual itu HP, jarang yang ini yang lain. Ya nggak tahu juga ya bagaimana. No comment lah bro. Satu sisi kasihan juga sama mereka, satu sisi dari sisi pemerintah juga mesti menghambat virus corona. Ya alhamdulillah, wa syukurillah, yang disyukuri Medan belum masuk ya COVID Delta, dan yang mudah-mudahan jangan sampai masuk lah ke kota Medan. Semoga warga kota Medan tetap dilindungi sama Allah SWT, diberikan keselamatan, keamanan juga buat seluruh daerah lain di Indonesia, tetap diberi kesehatan, keamanan, dan kesabaran dan tawakal menghadapi hidup, perjuangan hidup yang sangat berat makin lama, makin hari kesini. Tapi namanya semangat, ya tetap ini namanya ikhtiar ya. Namanya kayak gue bro, namanya ikhtiar ya. YouTube ya bikin, tetap ikhtiar. Walaupun istilahnya banyak hambatan yang namanya ikhtiar, tetap semangat untuk buat YouTube. Ya minta tolong bro, kalau misalnya like, komen, share YouTube ini, karena insya Allah buat mendukung kegiatan yatim di kota Medan. Insya Allah berkah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua, insya Allah. Ya mas bro, lihat sendirilah ininya, keadaan suasananya ya. Mallnya sepi kan. Kita bandingkan yang ada gambarnya saya kasih yang waktu sebelum PPKM darurat itu pada hari biasa loh, itu yang saya kasih tunjuk. Itu cukup ramai, lalu lalang manusia. Dan sebelum ininya juga, waktu ininya juga bioskop pada waktu awal-awal Podomoro buka itu bioskopnya juga ada, pada rame di bioskop. E21-nya juga ya terus terang juga sangat mahal ya. Kau buat kocek gue juga nggak mungkin lah bisa nonton lah. Paling kalau pengen gratis ya nonton YouTube, cari wifi yang bisa nonton. Karena makan kota yang sangat banyak ya. Ya nggak tahu lagi lah bro lah. Bismillah, yang penting menjadi berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mas bro, tapi ya tidak ada kesan horor ya, sangat nyaman juga karena lampunya juga nyala. Tapi kalau waktu malam juga nggak tahu ya bagaimana ya, mungkin sama dengan mall-mall lain di daerah Indonesia, mungkin pada saat PPKM darurat ya pada sepi ya, begitulah.
juga orang-orang. Kena ikan kan.